Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan saya Imam Surya Rizki. Semoga channel ini bisa memberikan kita banyak manfaat, Allahumma amin. Marilah kita langsung saja belajar, mengambil pelajaran yang tersimpan, yang terkandung, yang tersirat dalam kisah yang akan saya bacakan. Kisah indah mengenai orang soleh, Abu Kilabah ya. Jadi suatu ketika Abu Ibrahim ini tersesat ya, tersesat di padang pasir yang sangat luas. Lalu ia mencari tempat untuk berteduh, untuk menginap ya, karena tersesat tidak punya pulang sih. Jadi dia mencari tempat dulu dan akhirnya dia menemukan sebuah perkemahan yang lawas ya. Ia pergi ke sana dan setelah sampai di perkemahan itu, ternyata ada seorang tua yang duduk di atas tanah dengan sangat tenang. Diamati, ternyata orang tua ini buntung tangannya, kedua tangannya buntung, matanya buta, dan sebatang kara tanpa sanak saudara satupun. Tapi anehnya bibirnya kumat kamit seperti mengucapkan beberapa kalimat. Zikir terus ya. Didengar, ternyata ia memang sedang berzikir. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdilan. Segala puji bagi Allah yang melebihkanku di atas banyak manusia. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku di atas banyaknya manusia ya. Abu Ibrahim ini heran, apa yang disyukuri ya, apa ya, kok bisa ia bersyukur, begitu semangatnya, begitu rajinnya, tidak berhenti-henti mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Allah, sedangkan dia kedua tangannya tiada, matanya buta, hidup sebatang kara, dan kebanyakan daripada indranya juga mati ya. Tidak ada seorang pun yang menemani ya. Lalu ternyata Abu Kilabah ini merasakan adanya Abu Ibrahim di dekatnya dan dia bertanya, "Wahai, siapa itu di sana? Siapakah gerangan?" Abu Kilabah bertanya dan Abu Ibrahim menjawab, "Aku adalah Abu Ibrahim. Aku adalah orang yang sedang tersesat dan kebetulan mendapatkan kemah ini." "Tapi kamu sendiri siapa?" tanya Abu Ibrahim. "Mengapa kau tinggal seorang diri di tempat ini? Di mana istrimu? Di mana anakmu dan kerabatmu?" "Aku adalah orang yang sakit. Semua orang meninggalkanku dan kebanyakan keluargaku telah meninggal." Ya. Lalu ia pun tetap sibuk dalam zikirnya ya, sehingga Abu Ibrahim itu semakin tambah heran dan tambah heran lagi. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai Abu Kilabah, wahai bapak tua," ya, Abu Kilabah sudah tua ya. "Wahai Abu Kilabah, aku ingin mengetahui apa sih yang kamu maksud, apa sih yang Allah lebihkan kepadamu di atas orang-orang, di atas kebanyakan manusia, padahal tanganmu buntung, keduanya nggak ada, bingung kan, nggak punya tangan, mau makan nggak bisa, mau garu-garu karo gatel nggak bisa, minta digarukan sama orang nggak ada orang, mata buta, melihat yang cantik-cantik, melihat yang indah-indah nggak bisa, berjalan pun susah, buta, terus nggak punya siapa-siapa, hidup sebatang kara. Kalau kita dalam kesusahan minta bantuan ke siapa? Kok kamu bisa?" Dengan semangatnya, dengan rajinnya, dengan sungguh-sungguhnya selalu bersyukur kepada Allah, berzikir atas apa kelebihan yang kau terima di atas kebanyakan manusia. Apa kelebihan itu? Aku ingin tahu, tolong jawab ya Abu Kilabah ya.
Lalu Abu Kilabah pun menjawab, bukankah Allah telah memberiku pendengaran yang dengannya aku ini bisa, ya, aku ini bisa mendengar, aku ini bisa mendengar suara-suara, mendengar orang yang azan, mendengar orang yang sedang berzikir, mendengar suaramu juga, ya. Ini adalah kelebihan, salah satunya kelebihan yang aku punya dari Allah. Lalu atas dasar apa kalau aku mengkufuri? Ini adalah nikmat yang sangat besar, ya. Lalu aku juga diberikan akal sehat. Apakah kamu pernah berpikir bahwa di luaran sana banyak orang-orang yang gila, banyak orang-orang yang sinting, akalnya gak waras, ya. Jadi percuma orang yang ganteng, putih, gede, dhuwur, ya, sugih, percuma kalau akalnya gak waras, gila. Siapa yang suka, ya? Jangankan wanita cantik, ya, anak kecil aja didekatin Melayu pergi ketakutan. Lalu atas dasar apa saya mengkufur nikmat Allah? Ya, aku diberikan akal sehat, ya. Maka dari itu aku selalu memuji Allah, berterima kasih atas apa yang aku terima, lebih baik daripada kebanyakan orang di sekelilingku, ya. Aku juga masih bisa berbicara. Apakah kamu tidak melihat kebanyakan orang yang sudah bisu tidak bisa berbicara? Bagaimana kesulitannya ia mengungkapkan apa yang rasa? Bagaimana aku ini termasuk daripada kebanyakan orang yang diberi kelebihan ini, diberi keanugerahan, ya. Aku bisa berzikir, aku bisa mengungkapkan apa keinginanku, aku bisa menyebut nama Tuhan, kekasihku, ya. Karena sebaik-baik nama yang aku sebut, sebaik-baik nama yang manusia harus sebut adalah asma Tuhannya sendiri, ya. Karena dia yang benar-benar akan abadi dan bisa menolongnya ia kapanpun waktunya. Tuhan, Tuhan, ya. Bukankah aku juga Allah jadikan seorang muslimin, ya? Bukankah Allah juga menjadikan aku seorang muslim yang menyembah kepadanya, mengharap pahala darinya dan bersabar atas musibahku, ya? Aku ini adalah orang yang beruntung diberi keimanan. Bukankah kebanyakan orang di luar sana yang dilalah tidak diberikan hidayah untuk iman kepada Allah? Apa jaminannya akan hidup selamat nanti kelak di akhirat? Apa? Beruntunglah aku diberi keimanan, ya. Semoga iman ini bisa aku bawa selalu hingga aku menghabiskan waktu hidupku di dunia ini. Dan masih banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang aku rasakan, yang aku terima daripada Allah, sang penguasa segalanya, sang maha suci, sang maha kaya, sang maha bisa, yang maha loman, maha bijaksana, maha adil, ya. Ini adalah satu keadilan jika kita mampu mengetahui, ya. Dan Abu Ibrahim semakin takjub mendengar Abu Kilabah menyebut kenikmatan-kenikmatan Allah satu persatu yang ternyata selama ini ia sadari itu bukan apa-apa, ya. Ia diingatkan melalui keyakinan yang benar, yang dalam, yang mantap dari seorang Abu Kilabah, ya. Betapa banyak orang yang sedang sakit selain beliau, yang musibahnya tidak sampai seperempat dari musibah beliau. Mereka ada yang lumpuh, ada yang kehilangan penglihatan, ada yang kehilangan pendengaran, ada juga yang kehilangan organ tubuhnya. Tapi bila dibandingkan dengan Abu Kilabah ini, maka mereka tergolong sehat, ya. Tapi mereka sudah meronta-meronta, seakan-akan menuntut bahwa Allah ini sudah tidak adil. Ya Tuhan, di mana keadilanmu? Di mana keadilanmu? Kenapa Engkau jadikan aku seperti ini? Lihat orang-orang di sana bisa berjalan dengan kedua kaki, tapi aku, kakiku buntung.
Ya Allah, di mana keadilanmu? Aku tidak bisa melihat sesuatu yang indah. Di mana? Mataku belekan, mataku sakit. Ya Allah. Ya, ia sudah menyala-nyalakan Allah, seakan-akan ia hanya diberi kekurangan oleh Allah, padahal Allah itu telah memberikan lebih banyak daripada kekurangan itu. Allah memberikan kebaikan yang sangat banyak, yang hanya kita bisa ketahui, yang hanya bisa kita yakini, hanya bisa kita sadari dengan keimanan, dengan pengetahuan, dan mengangan-angan sifat besarnya Allah. Ya, begitulah. Lalu Abu Kilabah pun berkata kepada Abu Ibrahim, "Wahai Abu Ibrahim, bolehkah aku meminta sesuatu daripada kamu?" "Iya, boleh. Apa? Katakan saja, wahai Abu Kilabah." Ya, jujur, Abu Kilabah ini sangat sedih. Aku sangat sedih bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari keluargaku melainkan seorang bocah berumur 14 tahun. Dialah yang memberiku makan, dialah yang memberiku minum, serta mewudukan aku dan mengurusi segala keperluanku. Tapi sejak tadi malam ia keluar mencari makanan untukku demi aku, tapi ia belum sempat kembali hingga kini. Aku cemas, aku takut terjadi apa-apa. Tahukah kamu di mana ia sekarang berada? Tolong carikan dia dan bawa kepadaku. Syukur-syukur dengan kabar yang gembira. Tolong Abu Ibrahim, carikan dia untukku, bawa ke sini." Ya. Lalu Abu Ibrahim pun segera bergegas mencari bocah itu. Ia mencari ke sana ke sini, belum sempat ketemu. Dan tepatlah di atas bukit, kemudian ia melihat ada sekawanan burung gagak yang menggerumuni sesuatu. Maka segera terbetik di benakku bahwa burung gagak tersebut tidak akanlah berkerumun kecuali pada bangkai atau sisa makanan. Aku pun mendaki bukit tersebut dan mendatangi kawanan gagak tadi hingga mereka berhamburan terbang. Tatkala Abu Ibrahim itu mendatangi lokasi, ya, ternyata benar yang sedang dimakan oleh para gagak-gagak itu adalah si bocah yang oleh Abu Kilabah ini dicari. Badannya sudah terpotong-potong, sebagian daripadanya dibawa serigala yang menerkamnya, dan sebagian yang lain dimakan burung-burung gagak. Ia pun semakin sedih memikirkan nasib Pak Tua, nasib Abu Kilabah itu. Bagaimana ya? Bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus mendatangi Abu Kilabah lagi dan menceritakan tentang apa yang sebenarnya terjadi? Tapi aku tidak tega melihat keadaan Abu Kilabah yang sudah seperti itu. Tapi jika aku, Abu Ibrahim, tidak kembali dan mendatangkan kabar apapun kepadanya, ia akan lebih cemas lagi. Ya udah, aku beranikan diri untuk mendatangi kepada Abu Kilabah, mengatakan apapun yang terjadi. Semoga aku diberi kuat dan Kilabah pun diberi sabar. Ya, ia pun pulang menemui Abu Kilabah lagi, ya, dan mengatakan apa yang terjadi. Maafkan aku, Abu Kilabah. Aku menemukan bocah yang engkau cari. Aku menemukan bocah yang engkau cari dalam keadaan dimakan-makan oleh burung gagak, dan sebagian daripada tubuhnya dibawa pergi oleh serigala. Sambil menangis, lalu Abu Kilabah pun tak kuat menahan tangis, tak kuat menahan perihnya hati, tak kuat menahan apa tentang kenyataan yang sebenarnya terjadi.
ia sedih, ia tersedak-sedak, seakan-akan shock yang teramat berat, hingga ia mendekati ajal. Setelah mendengar berita itu, ia sakaratul maut. Lalu Abu Ibrahim pun mendekati dengan menangis, penuh simpati, empati, melihat betapa besarnya, betapa sabarnya, betapa besarnya musibah ujian yang Abu Kilabah ini terima. La ilaha illallah. Ayo Abu Kilabah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan akhirnya Abu Kilabah pun meninggal, wafat dengan kondisi husnul khotimah. Allahumma amin. Ya, Abu Kilabah wafat, lalu oleh Abu Ibrahim ditutupi dengan jasad, ya, ditutupi jasadnya dengan selimut yang ada di bawahnya, lalu keluar untuk mencari orang untuk membantu mengurus jenazahnya. Ternyata ada 3 orang yang sedang mengendarai unta. Langsung saja Abu Ibrahim mengundang mereka. Wahai engkau, tolong kemarilah, hampiri aku ada perlu denganmu, aku butuh bantuanmu, ya, tolong, ini ada jenazah, ada orang yang meninggal, bantulah aku merawat ini, mengurusi hingga semuanya selesai. Iya, siap, kita semua akan membantumu mengurusi jenazah ini. Mana jenazahnya? Tanya ketiga orang itu. Ini jenazahnya. Dibukalah oleh salah satu daripada ketiga orang itu. Sambil terkejut, Abu Kilabah, wahai kawan, Abu Kilabah, ini Abu Kilabah. Ya, Abu Ibrahim pun heran, kenal dia ya, siapa sebenarnya Abu Kilabah ini? Lalu ia pun menjelaskan, Abu Kilabah adalah seorang ulama mereka, ulama besar, akan tetapi waktu silih berganti dan ia dirundung berbagai musibah hingga menyendiri dari masyarakat dalam sebuah kemah lusuh. Ya, ternyata Abu Kilabah adalah seorang yang besar, ulama terkemuka. Ya, lalulah orang-orang itu menunaikan kewajibannya, ya, memandikan, mengkafani, menyolati, lalu mengkuburkan. Kemudian mereka semua kembali ke tempatnya masing-masing. Dan dari malam harinya Abu Ibrahim bermimpi melihat Abu Kilabah dengan penampilan yang sangat indah, memukai, istimewa semua. Ya, beda dengan keadaan di waktu hidupnya yang lusuh, bajunya kotor, tua renta, seakan-akan tidak berdaya, tangannya tiada buntung, matanya buta, sudah tua. Ya, Abu Ibrahim bermimpi melihat Abu Kilabah mengenakan gamis putih bersih dengan badan yang sempurna, tangannya ada, matanya bisa melihat, kondisi tubuhnya normal. Ia berjalan-jalan di tanah yang hijau, dan maka Abu Ibrahim bertanya kepada Abu Kilabah, "Hai Abu Kilabah, apa yang menjadikanmu seperti yang kulihat ini? Padahal sewaktu hidupmu kamu tidak seperti ini. Beda, 100% beda ini Abu Kilabah." Maka dijawablah oleh Abu Kilabah, Allah telah memasukkanku ke dalam jannah, ke dalam surga, dan dikatakan kepadaku di dalamnya, salam sejahtera atasmu sebagai balasan atas kesabaranmu. Maka inilah surga, sebaik-baik tempat kembali. Ya, alhamdulillah, Abu Kilabah meninggal dengan husnul khotimah dan mendapatkan surga di sisi Allah. Allahumma amin.
Semoga kita juga bisa ketularan, bisa kecipretan berkah daripada kisah yang telah kita bacakan. Ya, jadikanlah kisah apa yang pernah kita lalui sebagai media untuk merubah diri kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bersabar saat ditimpa musibah dan bersyukur saat mendapatkan nikmat, karena keduanya adalah pahala yang sangat besar jumlahnya. Ya, begitulah. Apabila banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Kritik dan saran monggo bisa dicantumkan langsung di kolom komentar. Apabila juga ada request mau kisah apa, bolehlah dicantumkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.